Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elvira Matiti dengan NIM 811422167. Perkenalkan, nama saya Rosalin Bahwa dengan NIM 811422145. Perkenalkan, nama saya Irma Zara Usman dengan NIM 811422134. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang K3 dan contoh kecelakaan kerja. Dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi K3. Secara filosofi, suatu pemikiran dan upaya serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja. Dengan K3, maka tenaga kerja diharapkan dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran dan pencemaran lingkungan. Secara etimologi, merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Tujuan K3 menurut universal, mencegah terjadinya kecelakaan. Yang pertama, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Yang kedua, mencegah terjadinya PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 1 1970, agar setiap TK terjamin keselamatannya untuk keserah hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Yang pertama, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Yang kedua, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Peraturan tentang K3. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Alat pelindung diri dari K3. Yang pertama yaitu alat pelindung kepala. Perlengkapan ini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan atau cedera kepala yang terjadi karena kejatuhan benda keras. Ini juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia maupun suhu ekstrim. Contohnya helm pengaman. Yang kedua, alat pelindung mata dan wajah. Alat pelindung diri atau APD ini berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium, nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil panas atau uap. Contohnya tembengan wajah. Yang ketiga, alat pelindung telinga. Jenis alat pelindung diri atau APD lain yang bisa kamu gunakan adalah alat pelindung telinga. Contohnya seperti sumbat telinga atau charplug atau penutup telinga earmuff. Fungsinya untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan karena dentuman keras. Contohnya penutup telinga. Yang keempat yaitu alat pelindung saluran pernapasan. Ini berfungsi melindungi organ pernapasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat atau benda berbahaya, termasuk mikroorganisme atau virus, bakteri, dan jamur, debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu. Contohnya respirator. Yang kelima, alat pelindung tangan. Sarung tangan adalah salah satu jenis APD untuk melindungi tangan. Perlengkapan ini bisa terbuat dari material khusus, tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan. Ada yang terbuat dari logam, kulit, kanvas, kain, karet, atau bahan khusus untuk melindungi tangan dari zat kimia tertentu. Yang keenam yaitu alat pelindung kaki, melindungi dari terkena cairan panas atau dingin dan bahan kimia berbahaya, serta terpeleset karena permukaan lantai yang licin. Jenis APD yang dapat kamu gunakan berupa sepatu karet atau boots. Peran K3 dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Faktor apa sajakah penyebab resiko kesehatan di tempat kerja? Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor kimia.
Dan yang ketiga, faktor fisik. Penerapan tempat kerja yang aman, sehat, dan selamat tentu menjadi keuntungan bersama. Manfaat bagi organisasi yaitu peningkatan produktivitas kerja, menurunnya angka absensi pekerja karena sakit, serta menurunnya biaya kesehatan bagi pekerja. Citra positif bagi tempat kerja. Manfaat bagi pekerja yaitu rasa aman dan jaminan perlindungan bagi pekerja, kemampuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, berkurangnya stres kerja. Berikut adalah contoh kecelakaan kerja. Yang pertama, aksiden, dan yang kedua, insiden. Audio Jungle.